Saya akan menjelaskan soal pertama yang dimana tanggal 1 April 2026 PT Samudra Nusantara membeli barang dari PT Baja Kuat sebesar 300 juta dengan belum PPN. Nah, PT Baja Kuat merupakan wajib pungut PPh 22. Nah, untuk cara menjawab dari soal ini, yang pertama kita harus menentukan yang diketahui terlebih dahulu, seperti pembelian yang dimana sebesar 300 juta, ini belum ikut sama PPN. Nah, untuk tarif dari PPh 22 sendiri dan PPN-nya, itu yang sudah kita ketahui di PPT materi yang sebelumnya, di mana tarif PPh 22 itu sama dengan 1,5% untuk yang berhubungan dengan pemerintah sama BUMN, dan tarif PPN itu 12%. Kita menghitung yang terbaru karena PPN 12% udah disahkan pada 1 Januari 2025. Nah, untuk menghitungnya, yang pertama kita hitung PPN terlebih dahulu, yaitu PPN sama dengan 300 juta dikalikan 12% sama dengan 36 juta. Nah, untuk PPh 22 sama dengan 1,5% dikalikan 300 juta sama dengan 4.500.000. Nah, untuk kas yang keluar yaitu sama dengan pembelian ditambah PPN sama dengan 300 juta ditambah 36 juta, total kas keluar yang terjadi pada transaksi tanggal 1 April 2026 yaitu 336 juta. Nah, kenapa PPh 22 ini tidak dimasukkan ke kas keluar? Karena untuk transaksi ini PPh 22 hanya dihitung sebagai pajak yang melekat, bukan tambahan harga yang dibayarkan seperti PPN. Akan membahas soal yang kedua, yaitu pada tanggal 3 April 2026 perusahaan mengimpor barang dengan nilai CIF sebesar 500 juta. Nah, tarif PPh 22 impor sama dengan 2,5%. Nah, untuk cara menjawab dari soal tersebut, kita harus yang pertama dulu kita harus menuliskan apa yang kita ketahui dari soal tersebut. Yang pertama, nilai CIF-nya yaitu sebesar 500 juta. Nah, tarif PPh 22 impor yaitu 2,5% dan tarif PPN-nya adalah 12%. Nah, kita langsung saja untuk menghitung. Yang pertama kita menghitung PPN-nya yaitu 500 juta dikalikan 12% sama dengan 60 juta dan PPh 22 impor sama dengan 2,5% dikalikan 500 juta sama dengan 12.500.000. Nah, kas yang keluar dari transaksi tanggal 3 April 2026 yaitu CIF ditambah PPN ditambah PPh 22 impor sama dengan 500 juta ditambah 60 juta ditambah 12.500.000, totalnya menjadi 572.500. Totalnya 572.500.000 rupiah. Nah, kenapa PPh 22 impor ini dimasukkan ke kas keluar? Karena PPh 22 impor adalah pembayaran real saat proses impor. Selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor ketiga, yaitu pada tanggal 5 April 2026 PT Samudra Nusantara menjual barang ke bendahara pemerintah sebesar 250 juta. Ini juga belum include sama PPN. Nah, untuk cara menjawab dari soal tersebut, kita harus yang pertama terlebih dahulu yaitu menuliskan apa aja yang ketahui dari soal tersebut. Yang pertama dari nominal penjualan, yang mana sebesar 250 juta. Ini belum include PPN, dan tarif PPh 22 yaitu sebesar 1,5% dan tarif PPN yaitu 12%. Untuk menghitungnya itu juga sama dengan sebelumnya, kita tinggal kalikan saja. PPN sama dengan 250 dikalikan 12% hasilnya 30 juta. PPh 22 sama dengan 1,5% dikalikan 250 juta sama dengan 3.750.000. Nah, untuk total tagihan yaitu sama dengan penjualan plus PPN. Ingat, ini sebelum kas masuk ya teman-teman. Ini masih menghitung total tagihannya. Dimana total tagihan itu penjualan ditambah PPN. Yaitu sebesar 250 juta ditambah 30 juta sama dengan 280 juta. Ini total tagihannya. Nah, untuk kas masuknya yaitu total tagihan dikurangi PPh 22. Yaitu kenapa ya? Sebelum itu, kenapa ini kok dikurangi PPh 22? Kenapa tadi ditambah, kenapa tadi tidak dimasukkan? Nah, untuk yang ini kan sebelumnya udah jelasin nih. Nah, untuk yang PPh 22,
untuk PPh 22 yang dikurangi ini pada soal ini nomor 3 karena ini kan penjualnya dari PT Samudra, sedangkan pembelinya ini adalah bendahara pemerintah, yang dimana pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau BUMN, mereka yang bertindak sebagai pemungut PPh 22. Jadi mereka saat membayarkan, mereka langsung akan memotong pajak PPh pasal 22 ini. Jadi makanya kenapa ini dikurangi. Nah, kenapa yang tadi yang CIF itu ditambah? Karena yang saya sudah jelaskan tadi, PPh 22 impor adalah pembayaran real saat proses impor. Nah, kenapa yang tadi soal yang pertama itu tidak dimasukkan? Karena pada soal pertama itu terjadi karena pembelian, bukan penjualan. Saya akan menjelaskan soal dari nomor 4, yang mana pada tanggal 7 April 2026, perusahaan membeli bahan baku dari PT Logam Jaya sebesar 150 juta, ini juga belum include PPN. Nah, PT Logam Jaya bukan wajib pungut. Ingat ya teman-teman, PT Logam Jaya bukan wajib pungut. Nah, untuk cara menjawab dari soal tersebut, kita harus yang pertama yang saya sudah jelaskan dari sebelum-sebelumnya, kita tuliskan apa yang ketahui terlebih dahulu dari soal tersebut. Yang pertama, kita mengetahui yaitu nominal pembelian, yaitu sebesar 150 juta, ini belum include PPN. Nah, dan tarif PPN yaitu sebesar 12%. Untuk kenapa PPh 22 tidak ada? Karena PPh 22 ini tidak ada karena PT Logam Jaya ini bukan wajib pungut, yaitu makanya PPh 22 ini tidak ada. Cuman kita harus tetap menghitung PPN, karena PPN ini sangat melekat pada pembelian, dimana menghitung sendiri PPN itu 150 juta dikalikan 12% sama dengan 18 juta. Nah, untuk PPh 22 kita bisa kosongin dengan tidak ada karena bukan wajib pungut ya teman-teman. Nah, untuk kas keluar yaitu pembelian ditambah PPN sama dengan 150 juta ditambah 18 juta sama dengan 168 juta rupiah. Saya akan membahas soal kelima, di mana pada tanggal 9 April 2026, perusahaan menjual barang ke BUMN sebesar 400 juta. Ini juga belum include dengan PPN. BUMN bertindak sebagai pemungut PPh 22. Nah, untuk cara menjawab dari ini, yang pertama itu menuliskan apa yang saja yang ketahui di soal. Yang pertama kita ketahui nominal penjualan yaitu sebesar 400 juta. Ini juga belum include PPN, yaitu terus selanjutnya ada tarif PPh 22 dan tarif PPN yang dimana masing-masing 1,5% dan 12%. Langsung saja kita menghitung. Yang pertama dari PPN 400 juta dikalikan 12% sama dengan 48 juta. Sedangkan PPh 22 sama dengan 1,5% dikalikan 400 juta sama dengan 6 juta rupiah. Nah, untuk total tagihannya yaitu sama dengan penjualan ditambah PPN sama dengan 400 juta ditambah 48 juta sama dengan 448 juta. Nah, sedangkan untuk kas masuk sama dengan total tagihan dikurangi PPh 22 sebesar 448 juta dikurangi 6 juta sama dengan 442 juta. Dan di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 6 pada tanggal 10 April 2026, perusahaan menyewakan gudang kepada PT Maju Lancar sebesar 120 juta untuk 1 tahun. Nah, untuk cara menjawab dari pertanyaan di atas, nomor 6, kita pertama harus menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu nominal sewa yang sebesar 120 juta untuk 1 tahun. Nah, tarif dari PPh pasal 4 ayat 2 ini yaitu untuk sewa bangunan seperti soal yang di atas, soal nomor 6, yaitu 10% untuk tarifnya sendiri. Nah, untuk tarif PPN-nya sendiri itu sebesar 12%, mengikuti yang terbaru. Nah, untuk cara menghitungnya itu juga hampir sama dengan PPh pasal 22, yaitu PPN terlebih dahulu, yaitu 120 juta dikalikan 12% sama dengan 14.400.000, dan PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 10% dikalikan 120 juta sama dengan 12 juta. Nah, untuk total tagihan yang dimana
sewa ditambah PPN sama dengan 120 juta ditambah 14.400.000 yang dimana total tagihannya itu nanti 134.400.000 rupiah. Masuk ke soal nomor 7 yang mana pada tanggal 12 April 2026 perusahaan menerima pembayaran sewa gudang tersebut sebesar 60 juta yang dimana termin pertama. Kita mengingat lagi dengan soal nomor 6 yang tadi, mana ini untuk pembayaran termin pertamanya. Nah, untuk di highlight terlebih dahulu, semisal kita dalam untuk menjurnal biasa, kita harus cuman menghitung nominal pembayarannya saja, tidak untuk menghitung PPN ataupun tarif PPh pasal 22-nya lagi, karena semisal kita menghitungnya lagi, kita akan menghitung dua kali, karena yang pertama kita sudah menghitung. Nah, untuk pembayarannya kita langsung saja, semisal dengan jurnal seperti kas pada piutang usaha atau piutang dagang. Nah, semisal di sini karena saya menghitung, kita untuk cara tahu bagaimana perhitungan semisal pembayaran pertama jika menggunakan tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini dengan tarif PPN. Nah, langsung saja kita pembahasannya. Yang pertama, termin pertama itu 60 juta, tarif PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 10%, dan tarif PPN 12%, hampir sama dengan sebelumnya, cuman berbeda dengan di angkanya saja. Nah, untuk PPN-nya sendiri yaitu 60 juta dikalikan 12% sama dengan 7.200.000, dan PPh pasal 4 ayat 2 10% sama dikalikan 60 juta sama dengan 6 juta. Nah, untuk total tagihan termin pertama yaitu 60 juta ditambah 7.200.000 sama dengan 67.200. Nah, kas masuknya yaitu total tagihan termin pertama dikurangi dengan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 67.200 dikurangi 6 juta sama dengan 61.200. Jadi itu kalau semisal kita cara tahu perhitungannya. Nah, masuk ke soal nomor 8. Pada tanggal 15 April 2026, perusahaan menyewakan tanah kosong sebesar 80 juta. Nah, untuk menjawab dari soal tersebut, kita harus pertama kita menuliskan dulu apa saja yang diketahui seperti nominal sewa, tarif PPh pasal 4 ayat 2, dan tarif PPN-nya. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu PPN sama dengan nominal sewa yaitu 80 juta dikalikan tarif PPN yaitu 12% sama dengan 9.600. Nah, untuk PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 10% dari tarif PPh pasal ayat 2 sendiri dan dikalikan dengan tarif sewa yaitu 80 juta sama dengan 8 juta. Nah, untuk total tagihannya yaitu 80 juta ditambah 90.600, di mana 80 juta itu sendiri itu nominal sewanya dan 9.600 itu nominal PPN-nya. Jadi, mana total tagihannya itu sebesar 89.600.000 rupiah. Nah, untuk kas masuknya sendiri yaitu total tagihan dikurangi dengan PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 89.600 dikurangi 8 juta. Nah, untuk totalnya sendiri yaitu sebesar 81.600.000 rupiah. Kas yang diterima dari transaksi tanggal 15 April 2026. Dari nomor 9. Nah, pada tanggal 18 April 2026 perusahaan menerima pelunasan sisa sewa gedung dari PT Maju Lancar. Nah, ini soal nomor 9 ini berkaitan dengan soal nomor 6 dan soal nomor 7. Yang dimana di soal nomor 6 PT Maju Lancar itu menyewa sewa gedung sebesar 120 juta. Namun di soal nomor 7 PT Maju Lancar sudah membayar termin pertama yaitu 60 juta. Nah, pada soal nomor 9 ini PT Maju Lancar menerima sewa pelunasan membayar sewa pelunasan dari sewa gedung tersebut. Nah, untuk sisa sewa yaitu kita gampangnya langsung saja dari sewa yang pertama itu 120 juta dikurangi pembayaran termin pertama yaitu 60 juta, maka sisa dari sewa gedung itu 60 juta.
Nah, kita langsung saja tulis yang diketahui, yaitu sisa sewa itu 60 juta, tarif PPh pasal 2 yaitu 10%, dan tarif PPN-nya 12%, maka PPN-nya itu 60 juta dikalikan 12% sama dengan 7.200.000. PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 10% dikalikan 60 juta sama dengan 6 juta. Nah, untuk total tagihan pelunasan yaitu 60 juta ditambah 7.200.000 sama dengan 67.200.000 rupiah untuk total tagihan pelunasan. Nah, sementara untuk kas masuk yang diterima oleh perusahaan yaitu total tagihan pelunasan dikurangi dengan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sebesar 67.200.000 dikurangi 6 juta rupiah sebesar 61.200.000 rupiah. Ingat ya teman-teman, ini cuma perhitungan. Kalau saja misal saat mengerjakan, ini tidak usah dihitung untuk total tarif PPN dan PPh pasal 4 ayat 2 ya, karena sudah dihitung di awal pada soal nomor 6. Kita masuk ke soal nomor 10 nih teman-teman. Nah, pada tanggal 20 April 2026, perusahaan menyewakan ruko kepada PT Sentosa Abadi sebesar 200 juta rupiah. Nah, kita langsung saja bagaimana cara untuk menjawab dari soal nomor tersebut. Yang pertama-tama kita yaitu menuliskan apa saja yang kita ketahui dari soal. Pertama itu nominal sewa, tarif PPh pasal 4 ayat 2, dan tarif PPN 12%. Nah, untuk cara menghitungnya juga hampir sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu PPN sama dengan nominal sewa 200 juta dikalikan tarif PPN yaitu 12% sama dengan 24 juta. Nah, untuk PPh pasal 4 pasal 2 yaitu 10% dikalikan 200 juta sama dengan 20 juta. Nah, untuk total tagihannya sendiri yaitu 200 juta ditambah 24 juta sama dengan 224 juta ribu rupiah. Nah, untuk kas masuk yaitu total tagihan dikurangi PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sebesar 224 juta dikurangi 20 juta sama dengan 204 juta rupiah. Membahas pada soal nomor 11. Pada tanggal 21 April 2026, perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran domestik sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk menjawab dari soal tersebut, mari kita tuliskan apa saja yang diketahui. Nah, dari transaksi di atas yaitu pendapatan dari pelayaran domestik yaitu 100 juta dan tarif PPh pasal 5 PPh 15 yaitu dari jenisnya untuk pelayaran dalam negeri yaitu 1,2%. Nah, untuk menghitungnya yaitu PPh 15 sama dengan 1,2% dikalikan 100 juta sama dengan 1.200.000. Nah, kas yang masuk yaitu 100 juta dikurangi oleh PPh 15 yaitu 1.200.000 sama dengan 98.800.000. Soal ke-12 yaitu pada tanggal 22 April 2026 perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 250 juta. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya, jadi pendapatannya itu 250 juta dan tarif PPh 15-nya itu 1,2%. Nah, untuk penghitungnya juga masih sama, PPh 15 sama dengan 1,2% dikalikan 250 juta sama dengan 3 juta. Nah, untuk kas masuknya sendiri yaitu 250 juta dikurangi 3 juta sama dengan 247 juta rupiah. Soal nomor 13 yaitu pada tanggal 24 April 2026 perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 150 juta. Nah, untuk cara jawabnya masih sama, hampir sama, yaitu pendapatan sama dengan 150 juta, tarif PPh 15 yaitu 1,2%. Nah, cara menghitungnya juga masih sama, yaitu PPh 15 sama dengan 1,2% dikalikan 150 juta sama dengan yaitu 1.800.000. Untuk kas masuknya yaitu 150 juta dikurangi 1.800.000 sama dengan 148.200.000 rupiah. Selanjutnya yaitu soal nomor 14 pada tanggal 26 April 2026
perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 300 juta rupiah. Nah, untuk cara jawabnya masing-masing sama, yaitu pendapatan sama dengan 300 juta, tarif PPh pasal 15 yaitu 1,2%. Dan untuk menghitungnya juga hampir sama, yaitu PPh 15 sama dengan 1,2% dikalikan 300 juta rupiah sama dengan 3.600.000 rupiah. Nah, untuk kas masuknya sendiri yaitu 300 juta rupiah dikurangi dengan 3.600.000 rupiah sama dengan 2.996.400.000 rupiah. Yaitu soal nomor 15, pada tanggal 28 April 2026, perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 200.000 rupiah. Nah, pendapatannya yaitu sebesar 200.000, tarif PPh-nya itu 1,2%. Nah, untuk cara menghitung juga hampir sama dengan sebelumnya, yaitu PPh 15 sama dengan 1,2% dikalikan 200.000 sama dengan 2.400.000. Untuk kas masuknya sendiri yaitu 200 juta dikurangi 2.400.000 sama dengan 197.600.000 rupiah.